Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah semua alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedherek seorang muslimah Jawa Tengah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam rubrik talk show Suara Muslimah Jawa Tengah episode ke-46 sebagai sarana edukasi Islam kafah Muslimah Jawa Tengah. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang begitu dekat dengan kita, yaitu berkaitan dengan krisis keluarga muslim ketika sakinah sekedar slogan. Baik, sedherek seorang muslimah Jawa Tengah, tos pundi wartosipun ing dalu menika, mugi-mugi tansah pinaringan iman, Islam juga sehat, dan yang kita harapkan adalah kita mampu untuk istiqomah dalam kebaikan, istiqomah di jalan Islam, dan Allah akhirkan kita dalam husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam live talk show seorang muslimah Jawa Tengah pada malam hari ini mencari solusi dari berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Allah mampukan untuk melayakkan diri sebagai bagian dari umatnya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, uswah kita semuanya yang sangat kita nantikan perjumpaan dengan beliau kelak. Baik, sedherek seorang muslimah Jawa Tengah, alhamdulillah saya Septi N pada malam hari ini, Rabu 12 November 2025 yang juga bertepatan dengan 21 Jumadil Awal 1447 Hijriah, kembali menyapa sedherek seorang muslimah Jawa Tengah, membahas isu-isu terkini, dan insya Allah sebelum kita masuk pada pembahasan yang begitu dinanti-nantikan oleh sedherek seorang muslimah Jawa Tengah, akan saya bacakan terlebih dahulu 3 jatah news update untuk sedherek suara muslimah Jawa Tengah dimanapun berada. Baik, ini dia 3 jatah news update. Baik, sedherek seorang muslimah Jawa Tengah, informasi pertama untuk sedherek muslimah Jawa Tengah terkait dengan UIN Wali Songo dan Jinsu Institut luncurkan pusat kecerdasan buatan Cina Indonesia. UIN Wali Songo bekerja sama dengan Jiangsu Vocational Institute. Ya, ini secara resmi telah meluncurkan Cina Indonesia Training Center for Artificial Intelligence yang bertujuan untuk mendorong inovasi dalam bidang AI. Secara perlahan, Indonesia diarahkan menjadi mitra yang bergantung, baik secara ekonomi maupun teknologi. Inilah watak asli sistem yang memberi ruang bagi negara besar untuk menancapkan pengaruhnya di negara berkembang atas nama kerjasama. Itu informasi pertama untuk sedherek suara muslimah Jawa Tengah. Kemudian informasi yang kedua, sedherek suara muslimah Jawa Tengah, lewat Pija, Pemkot Semarang, KNPI, dan Universitas Diponegoro berkolaborasi memperkuat kesehatan mental remaja. Ini pemerintah Kota Semarang bekerja sama dengan Undip, gitu ya, Universitas Diponegoro ini meluncurkan sebuah aplikasi untuk menjaga kesehatan mental remaja. Dan ini merupakan sebuah gerakan kolaboratif untuk ketahanan mental di tengah tantangan era digital hari ini. Sedherek seorang muslimah Jawa Tengah menyikapi dengan apa yang kemudian terjadi hari ini berkaitan dengan isu kesehatan mental. Maka ini selayaknya bagaimana kemudian sistem hari ini yang melakukan penjagaan kesehatan mental remaja ditempatkan semata memang sebagai urusan psikologis individual atau efek samping dari teknologi digital. Akar masalahnya justru terabaikan, yaitu sistem sekuler kapitalis hari ini. Berbeda dalam Islam, remaja tidak hanya dibimbing kuat mental, tetapi diarahkan menjadi pribadi tangguh, memahami perannya sebagai khalifah fil ard. Informasi ketiga, atau informasi yang terakhir untuk sedherek seorang muslimah Jawa Tengah dimanapun berada adalah ketika adalah 150 kecamatan berdaya diresmikan. Kembangkan potensi dan kreativitas masyarakat Jateng. Program Kecamatan Berdaya ini diharapkan menjadi wadah pengembangan potensi dan kreativitas masyarakat Jateng mulai dari perempuan, anak, generasi, lansia, disabilitas, dan juga
pelaku ekonomi kreatif. Berkaca pada banyaknya program yang mangkrak, mari kita kemudian menganalisisnya lebih dalam lagi, bagaimana kemudian sampai daerah program-program yang mangkrak itu, meski misalnya adalah dana desa, ini telah digelontorkan, tentu juga keberhasilan program ini perlu dipertanyakan. Sebut saja program dana desa itu tidak berdampak signifikan pada angka kemiskinan, justru menjadi dana bancakan bagi segelintir oknum. Itu dia sederek Suara Muslimah Jawa Tengah, 3 informasi untuk sederek Suara Muslimah Jawa Tengah dimanapun. Baik, sederek Suara Muslimah Jawa Tengah, tanpa berpanjang lebar lagi pada malam hari ini, saya juga ditemani rekan saya, ada Kak Nawa Aulia yang juga sudah ada di live streaming kita pada malam hari ini. Kita sapa Kak Nawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Nawa Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Septi gimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah, ini semakin sehat dan insya Allah semakin semangat ya bertemu dengan Kak Nawa dan juga sederek Suara Muslimah Jawa Tengah dimanapun berada. Kak Nawa sehat ya? Alhamdulillah sehat, semangat tentu saja. Masya Allah. Apalagi tema kita hari ini, Masya Allah, luar biasa membahas tentang krisis keluarga muslim, sakinah. Ketika sakinah itu hanya sekadar slogan. Untuk anak-anak yang jomblo nih Mbak, jadi kayak Masya akan Allah. motivasi gitu nanti Insya Allah. Iya, nanti tentu saja ilmunya akan sangat bermanfaat untuk masa depan di kemudian waktu. Baik, Kak Nawa, ini kalau boleh diintip-intip sedikit, sederek Suara Muslimat Jawa Tengah dari wilayah mana saja nih yang sudah bergabung dengan diskusi hangat kita pada malam hari ini, Kak? Ya, alhamdulillah sudah terpantau ramai live kita pada malam hari ini Mbak Septi. Ada saudara kita dari Ungaran, ada Salatiga, ada Kudus, ada Semarang, dan insya Allah seiring berjalannya live nanti juga akan bergabung saudara Suara Muslimah dari wilayah yang lainnya. Maka dihimbau untuk saudara semuanya yang sudah bergabung pada live pada malam hari ini untuk terus sebarkan, terbangkan link live kita agar semakin banyak saudara kita yang bisa menyimak gitu ya pembahasan terkait tema kita pada malam hari ini Mbak Septi. Ya Allah, luar biasa dengan menerbangkan link live-nya berarti telah meluaskan kebaikan. Insya Allah ya Kak Nawa ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari kebaikan-kebaikan pada malam hari ini. Kak Nawa dan juga redaksi pelopor perubahan, Muslimah Pelopor Perubahan Jawa Tengah, apakah sudah siap dengan tayangan pengantarnya ini sekiranya untuk memantik diskusi kita pada malam hari ini Kak Nawa? Ya tentu saja Mbak Septi selalu spesial untuk Suara Muslimah Jawa Tengah semuanya. Selalu akan ada tayangan pengantar sebagai pemantik diskusi kita pada malam hari ini. Monggo silahkan. Bermula dari janji suci dua insan, janji untuk saling menuntun dalam ketaatan, membangun bahtera yang berlayar di atas dasar kasih sayang, mawaddah warahmah. Namun hari ini semakin sering kita mendengar kisah getir di balik dinding rumah tangga. Pada tahun 2024 tercatat sekitar kurang lebih 399.921 perceraian terjadi di Indonesia. Provinsi Jawa Tengah sebagai 4 besar provinsi dengan tingkat perceraian terbanyak pada tahun itu menyumbang angka 21.830 kasus. Hingga Juli 2025, perceraian di Jawa Tengah sudah mencapai angka 22.468 kasus. Dari data fakta ini mengingatkan kita bahwa di antara ratusan ribu rumah tangga banyak yang berlabuh bukan dalam samawa tapi dalam kegelisahan. Lebih lagi, berbagai faktor kehancuran rumah tangga mengintai dari segala arah. Selain masalah ekonomi dan KDRT, isu perselingkuhan menjadi ancaman besar pondasi keluarga. Sebuah survei menyatakan bahwa di Indonesia sekitar 40% pasangan pernah melakukan perselingkuhan. Survei lainnya menunjukkan bahwa lebih dari 80% orang Indonesia pernah menyaksikan perselingkuhan di sekitar mereka. Di manakah sakinah yang dulu kita dambakan? Apakah ia hanya tinggal slogan, berucap di akad namun lenyap dalam perjalanan? Masyarakat modern hari ini memang menuntut banyak hal, baik itu karir, materi, ataupun pencapaian. Namun sering lupa bahwa rumah adalah tempat kembali, bukan ajang pembuktian. Jika nilai-nilai Islam tak lagi jadi pondasi, cinta kehilangan arah, dan keluarga kehilangan makna. Padahal
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi teladan bahwa keluarga adalah madrasah pertama bagi generasi, bahwa suami adalah qawwam, pemimpin yang penuh kasih, bahwa istri adalah penopang, sumber ketenangan dan doa. Sakinah bukan berarti tanpa tujuan, tapi ketenangan dalam menghadapi badai dengan iman. Rahmah bukan berarti tanpa perbedaan, tapi kemampuan untuk saling memaafkan dan memahami dalam ridho Allah. Seperti apa badai yang menghantam rumah tangga hari ini? Apa yang menjadi akar persoalan sulitnya mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah? Bagaimana Islam mewujudkan rumah tangga ideal sekaligus penjagaannya? Saksikan diskusinya dalam rubrik talk show Suara Muslimah Jawa Tengah episode 46 dengan tema Krisis Keluarga Muslim ketika sakinah sekedar slogan. Nah, itu tadi sederet suara muslimah Jawa Tengah, video pengantar diskusi kita pada malam hari ini. Semoga semakin menambah rasa penasaran kita terkait pembahasan apakah memang hari ini telah terjadi krisis pada keluarga muslim dan apakah memang sakinah hari ini itu hanya sekedar menjadi slogan dan tentu saja nanti kita akan membahas bagaimana sebetulnya solusi terbaik atas permasalahan terkait permasalahan ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, telah bergabung bersama kita di sini kedua narasumber yang akan berbagi ilmu dan juga sudut pandang terkait tema kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah Bu Sinta Rahmawati, Master of Public Health. Beliau adalah seorang intelektual muslimah, tentu dengan ilmu dan juga kapasitas pemahaman beliau, tema kita hari ini sangat cocok gitu ya jika beliau ini menjadi narasumbernya. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Nawa. Sehat ya malam hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, malam yang syahdu ditemani dengan gerimis gitu ya, Ustazah ya. benar. Ya, sudah siap Bu Sinta untuk sharing dengan sederet suara muslimah Jawa Tengah hari ini? Siap, bismillah, Kak Nawa. Alhamdulillah. Sederet suara muslimah Jawa Tengah tentu tidak kalah hebat dan juga keren dari pembicara kita yang pertama, narasumber kita yang kedua, yaitu seorang mubalikoh Jawa Tengah, yaitu adalah Ustazah Dwi Istanti, Sarjana Pendidikan. Kita sapa juga beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nawa, Bu Sehat Sinta. ya malam hari ini, Ustazah. Alhamdulillah. Kak Nawa sehat? Alhamdulillah sehat. Pertanyaan yang sama dengan Bu Sinta tadi, Ustazah sudah siap untuk berbagi informasi dan juga sharing berkaitan tema Bismillah. kita pada malam hari ini. Bismillah, insya Allah, Kak Nawa. Alhamdulillah. Mbak Septi, kedua narasumber kita alhamdulillah sudah siap untuk berbagi sakofah bersama kita di sini dan tentu saja sederet suara muslimah Jawa Tengah dimanapun berada juga sudah tidak sabar ini menyimak pembahasan berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, Mbak Septi. Baik, Kak Nawa, jazakallah khairan katsir. Dan sederet suara muslimah Jawa Tengah, keluarga sakinah adalah dambaan semua keluarga muslim. Tenang, penuh cinta, dipenuhi keberkahan. Namun realitanya tidak sedikit keluarga yang justru berada di ambang krisis, yang menjadikan sakinah hanya terdengar indah di lisan dan pendengaran. Namun pada praktiknya hanya menjadi slogan. Dalam live Suara Muslimah Jawa Tengah kali ini akan dipaparkan bagaimana agar keluarga muslim benar-benar menjadi tempat lahirnya ketenangan, bukan sumber kelelahan. Bagaimana agar sakinah menjadi realitas, bukan sekedar slogan manis dalam undangan pernikahan. Kita langsung berbincang dengan narasumber pertama kita pada malam hari ini, Ibu Sinta Rahmawati, Master of Public Health. Ibu Sinta Rahmawati, kalau kita lihat kondisi keluarga dan pernikahan hari ini seolah tidak ingin ketinggalan dengan berbagai fenomena alam yang ada. Rumah tangga pun tengah dilanda badai kehancuran. Ini sesungguhnya badai seperti apa yang sedang menerpa pernikahan hari ini, Ibu Sinta Rahmawati? Ya, baik. Benar Mbak Septi bahwa
hari ini pernikahan itu dihadapkan pada badai begitu ya. Banyak keluarga yang kehilangan keharmonisan, suami istri yang berkonflik. Dampak lanjutannya adalah tingginya angka perceraian. Ketika suami istri tidak lagi satu visi, perceraian menjadi konsekuensi. Situasi angka perceraian saat ini tuh bagaimana? Ternyata trennya mengkhawatirkan. Dari tahun ke tahun itu semakin naik begitu. Secara nasional di tahun 2024 ada 300-an kasus perceraian. Di mana posisi Provinsi Jawa Tengah yang kita cintai ini tiga besar, tapi bukan prestasi yang membanggakan tentu saja, begitu ya. Jadi berdasar data, jumlah kasusnya itu cukup besar. Nomor 3 se-Indonesia, 60 ribuan kasus. Kalau dilihat dari per kabupaten, maka Cilacap yang tertinggi, disusul Brebes, kemudian Banyumas, Pemalang, dan juga Tegal. Lalu pasti kita bertanya ya, apa ya penyebab perceraian itu apa? Harapannya kita bisa menghindari itu. Suara muslimah Jateng yang saya cintai begitu ya. Ternyata ini adalah kombinasi dari banyak hal. Tapi kalau kemudian kita petakan menurut KUA, ada beberapa hal. Yang pertama adalah pertengkaran yang terus-menerus. Bisa ada perbedaan karakter, komunikasi yang buruk, sering cekcok yang tidak ada penyelesaian. Bisa jadi satu pihak suka masakan rumah, satunya suka jajan. Suami barangkali sangat rapi, istrinya berantakan. Yang satu introvert, yang lain ekstrovert. Yang satu maunya romantis begitu ya, yang satu ternyata dingin. Nah, akumulasi dari pertengkaran-pertengkaran kecil ini bisa menjadi bom waktu perceraian. Dalam hal ini, mestinya suami istri kembali pada tuntunan agama. Asal bukan perkara halal haram, bolehlah ditoleransi. Karena sesungguhnya menikah itu kan bertemunya dua individu yang berbeda. Perlu kompromi padahal yang tidak substansial. Perlu diingat bahwa tidak mudah untuk mengubah seseorang. Malah ketika kita berharap pada manusia, bersiaplah untuk memeluk rasa kecewa. Kemudian yang kedua, masalah ekonomi atau nafkah. Di negara yang 60%-nya adalah orang miskin menurut Bank Dunia, begitu ya. Tentu ini perkara yang berat begitu ya. Suami barangkali tidak bekerja, tidak bisa bekerja, atau berpenghasilan, tapi kalah dengan gaya hidup sehingga terjerat utang. Bisa juga istri ternyata yang menanggung beban ekonomi. Dalam banyak kasus, kemandirian ekonomi istri itu ternyata berkorelasi dengan meningkatnya angka perceraian. Boleh jadi ketika istri punya penghasilan sendiri, ia merasa punya kuasa untuk setara, memegang kendali, memimpin keluarga, meremehkan suami. Ini akan menjadikan kehangatan pernikahan menjadi bara api pertengkaran begitu ya. Bukan artinya perempuan haram bekerja begitu ya, tetap mubah. Di sisi lain, taat dan khidmat pada suami itu wajib. Maka tidak boleh besarnya gaji menentukan siapa yang pegang kendali. Dari sisi suami, berarti suami harus bersungguh-sungguh dalam bekerja. Syukur-syukur bisa mencukupi seluruh kebutuhan keluarga sehingga istri tidak dalam posisi terpaksa untuk bekerja. Yang ketiga, bisa jadi pemicu perceraian ketika salah satu pihak pergi atau meninggalkan pasangan, menjadi TKI atau TKW di luar negeri misalkan, atau LDR, long distance relationship, long distance married, begitu ya. Jadi kalau ada dalam situasi ini ya sebaiknya suami istri itu tidak berjauhan, kalaupun terpaksa, putuskan akan berapa lama. Apalagi kalau timbangannya itu harta dunia. Kalau kembali pada agama ya baik istri untuk bertempat tinggal di mana suami berada. Hak dan kewajiban suami istri akan lebih sempurna dilakukan jika tinggal seatap. Keempat, kenapa bercerai? Perselingkuhan. Pihak ketiga. Jadi perceraian saat ini tuh menjadi sorotan karena buka medsos banyak sekali publik figur yang sedang menjalani proses cerai. Beberapa di antaranya
perselingkuhan mencuat begitu ya. Tidak hanya suami yang berselingkuh, saat ini istri pun juga bisa begitu ya. Kebablasan, jadi punya pria idaman lain, misalnya yang bermula dari teman curhat. Bagaimana jika ini menjadi ancaman begitu ya? Maka kita perlu untuk kembali panduan dari Allah, kita baca kembali wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Ada batasan dalam pergaulan dengan lawan jenis. Ini kita pegang betul agar setan tidak menjadi pihak ketiga ketika sedang berduaan dengan yang tidak halal. Yang kelima adalah kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, baik verbal ataupun fisik. Menurut saya sebenarnya sifat pasangan yang red flag bahasa sekarang itu ya, ini mestinya tuh bisa dideteksi sebelum pernikahan. Apakah calon pasangan mudah marah karena hal sepele, berkata kasar, sering berteriak mengancam, lempar barang, punya perangai narsistik, manipulatif gitu ya. Kalau ada kayaknya mundur aja deh. Ada satu kisah yang dirangkum dalam satu hadis dari Fatimah bin Qais. Ia berkata, aku dilamar oleh dua orang, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham. Maka Rasul bersabda, adapun Abu Jaham, ia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya, yakni suka memukul perempuan. Sedangkan Muawiyah, seorang yang miskin, tidak punya harta. Terus sama siapa? Kata Rasul, menikahlah dengan Usamah bin Zaid. Hadis riwayat Muslim. Jadi, perempuan punya pilihan ya sebelum terlanjur begitu ya. Harus dideteksi dulu ini green flag atau red flag, tentu dengan sandaran Al-Quran dan Sunnah begitu ya. Tidak perlu memaksakan diri karena tuntutan orang tua, omongan tetangga misalkan ya. Kita bisa ingat hadis dari Fatimah bin Qais di atas. Baik, kemudian tentang perceraian, ternyata cerai gugat yang diajukan istri itu jauh lebih banyak, Mbak Septi. Ada 70 sampai 80%-an kasus. Menurut saya ada dua hal dalam hal ini. Yang pertama, bisa jadi banyak lelaki yang tidak bertanggung jawab. Mereka minim ilmu, barangkali berumah tangga, tidak siap menjadi imam, selalu menuntut hak, tapi tidak menunaikan kewajiban. Ada atau tidak adanya suami dianggap istri ya sama aja. Atau bahkan ada suami malah jadi beban. Kata para istri, uang bisa dicari, tapi sakit hati tidak bisa ditelan tiap hari. Kenapa harus dipertahankan? Itu satu, begitu ya. Yang kedua, kemudian perempuan saat ini itu memang tidak luput dari bidikan pemikiran Barat, yakni paham kesetaraan gender, feminisme, sehingga bisa jadi perempuan menolak untuk taat pada suami, begitu ya. Apalagi jika tadi istri punya gaji yang lebih tinggi. Nah, jangan terpengaruh ya Bu, Mbak Septi, Kak Nawa, dan pendengar Suara Muslimah Jateng. Kembalikan pengaturan keluarga pada Zat yang Maha Pencipta dan pengatur alam semesta. Masya Allah, jazakillah khairan katsir Ibu Sinta Rahmawati untuk penjelasan yang begitu rinci berkaitan dengan badai yang sedang menerpa, badai yang sedang menerjang dunia pernikahan hari ini. Kalau tadi disampaikan oleh Ibu Sinta Rahmawati, berarti harus ada deteksi dini ya, Bu Sinta ya. Ini red flag atau green forest? Oh, green flag gitu ya. Bagaimana kemudian tadi satu quotes yang sangat menarik dari apa yang kemudian juga sudah disampaikan oleh Ibu Sinta Rahmawati, tidak boleh besarnya gaji menentukan pemegang kendali dalam keluarga. Berbagai faktor yang ada dalam badai pernikahan hari ini. Nah, ini kita tentunya juga penasaran sebetulnya dari mana berasalnya, dari seperti apa. Nah, kita langsung menyambung apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Sinta Rahmawati dengan narasumber kita yang kedua, yaitu Ustazah Dwi Istanti. Ustazah Dwi Istanti, kalau kita bisa bicara mengenai fenomena alam hari ini, mungkin berkaitan dengan badai yang menerjang hari ini karena perubahan iklim dan seterusnya. Tetapi sebetulnya kalau badai pernikahan, badai rumah tangga, ini asalnya dari mana, Ustazah? Masya Allah, jazakillah khairan Mbak Septi. Sedere Surah Muslimah Jawa Tengah yang dirahmati Allah. Dari mana asalnya badai rumah tangga? Dari segala arah. Rumah tangga hari ini diterpa berbagai persoalan yang menguji ketahanan dan keutuhan keluarga.
di mana keluarga itu sebagai benteng terakhir peradaban Islam saat ini ya, setelah hancurnya Daulah Islamiyah. Sederek, arus materialisme dan gaya hidup instan mengikis makna sakral pernikahan. Sementara tekanan ekonomi memaksa orang tua kehilangan waktu mendidik anak secara langsung. Media digital menyusup sampai ke ruang-ruang privat, membentuk pola pikir dan nilai yang seringkali bertentangan dengan ajaran Islam. Peran ayah dan ibu pun kerap kabur, tergerus oleh tuntutan zaman. Persoalan rumah tangga hari ini tidak sekedar konflik antar individu. Ia adalah buah pahit dari sistem hidup yang cacat secara struktural. Kapitalisme, sederek. Kapitalisme telah menjadikan hidup sebagai perlombaan untuk bertahan, bukan ruang untuk tumbuh bersama. Betapa banyak pasangan yang terjebak dalam tekanan ekonomi, tuntutan gaya hidup, dan ritme kerja yang menggerus waktu kebersamaan. Kapitalisme ini pula telah menggeser makna rumah tangga dari ladang ketaatan menjadi arena kompetisi dan konsumsi. Suami dipaksa menjadi mesin pencari nafkah. Sementara istri, dia juga dipaksa, dibebani standar peran ganda tanpa memiliki dukungan. Sementara anak-anak tumbuh dalam ruang yang miskin dari kehangatan. Nilai sakinah, mawadah, warohmah terkikis habis oleh logika untung rugi. Dalam sistem ini, keluarga bukan lagi tempat kembali, bukan lagi tempat pulang, tapi dia adalah titik lemah yang mudah sekali diguncang. Di Jawa Timur, sederek, Pengadilan Agama Surabaya mencatat bahwa 90% perceraian pada semester pertama 2025 dipicu oleh masalah ekonomi. Mayoritas karena suami atau istri terjerat judi online dan pinjol. Salah satu kasus yang mencuat adalah seorang perempuan yang dia itu kehilangan usaha, kemudian terjerat hutang hingga 400 juta akibat judi online, lalu menggugat cerai suaminya. Padahal ketika rumah tangga sudah tercerai-berai, maka generasi yang akan menjadi korbannya. Ini bukan sekedar tragedi pribadi, ini adalah potret dari sistem yang membiarkan keluarga tenggelam tanpa perlindungan. Di ranah sosial, sederek, kita menyaksikan bagaimana pergeseran nilai yang sangat mengerikan. Pergaulan bebas seolah sudah menjelma menjadi norma baru. Media massa, media digital menggiring umat pada tabarruj, kholwat, dan ikhtilat tanpa batas. Perzinahan bukan lagi aib, melainkan tontonan yang dinormalisasi. Bahkan istilah pelakor, pesukor, ataupun pebinor ya, menjadi bagian dari budaya populer, bukan lagi peringatan moral. Di Jawa Tengah sendiri, sederek, ada kasus yang sempat menghebohkan, yaitu perselingkuhan seorang ASN perempuan di Banjarnegara yang terbongkar lewat medsos. Ia berselingkuh dengan rekan kerja, yang kemudian kasus ini berujung pada pemecatan serta perceraian rumah tangganya. Namun yang lebih memprihatinkan, netizen justru membahas gaya hidup dan penampilan pelaku, bukan kerusakan nilai yang terjadi. Akhirnya ketika nilai-nilai itu tercerabut dari akarnya, perselingkuhan itu bukan sekedar sebuah pelanggaran, tapi ia adalah gejala dari hilangnya rasa malu dan hilangnya rasa takut akan dosa. Rumah tangga pun retak. Bukan karena cinta yang pudar, tapi karena sistem ini membiarkan syahwat berkuasa tanpa pagar. Dan ini bukan sekedar krisis moral, sederek. Ini adalah
kehancuran nilai-nilai Islam yang sistematis akibat sistem yang rusak saat ini. Sederek surah muslimah Jawa Tengah yang dirahmati Allah, problem rumah tangga yang lain, kekerasan dalam rumah tangga. Hari ini bukan lagi merupakan kasus yang tersembunyi. Ia meledak di berbagai lapisan masyarakat, dari desa hingga kota, dari rakyat biasa hingga pejabat. Tapi akar persoalannya itu bukan sekedar karena emosi yang meledak, tapi di sana ada hak-hak yang tidak terpenuhi, ada peran yang tidak difahami, dan sistem hukum yang gagal memberi perlindungan. Suami tak tahu tanggung jawabnya sebagai kowam. Istri tidak memahami peran mulianya sebagai ummun warobatul bait. Maka konflik menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Kemudian negara yang seharusnya hadir sebagai pelindung, tapi justru dia mencukupkan diri menjadi pengamat pasif. Hukum tumpul terhadap pelaku, abai terhadap korban. Akhirnya rumah bukan lagi tempat aman untuk pulang, melainkan menjadi ladang konflik yang terus membara. Di Jawa Tengah sederek, ada seorang ibu rumah tangga mengalami KADRT bertahun-tahun lamanya. Namun laporan ke pihak berwajib berujung pada mediasi tanpa perlindungan nyata. Ada pula dugaan KDRT seorang anggota BRIMOB di Jawa Tengah juga, yang istrinya mengunggah bukti-bukti mengerikan, mengunggah bukti dari tindakan KDRT suaminya melalui medsos. Keluarga yang seharusnya subur dengan kasih sayang, hari ini semakin kering kerontang. Maka sederek, jika kita ingin menyelamatkan rumah tangga kita tidak cukup bicara soal bimbingan pranikah atau slogan samawa. Kita harus bicara tentang sistem hidup yang menopang nilai-nilai itu. Sistem yang menjaga ekonomi keluarga, mengatur media, menegakkan aturan sosial. Tanpa itu, rumah tangga akan terus digempur dari segala arah. Sederek, kita butuh sistem yang bukan hanya memberi nasihat, tapi memberi perlindungan. Bukan hanya mengatur individu, tapi membentuk peradaban. Dan itu hanya bisa terwujud dalam sistem Islam yang kafah, yang menjadikan keluarga sebagai pondasi peradaban, bukan korban dari arus zaman. Demikian, Kak. Masya Allah, siap. Jazakillah khairan katsir Ibu Ustazah Tanti Dwi Istanti. Masya Allah, penjelasan yang begitu runut berkaitan dengan badai yang menerpa keluarga hari ini. Bagaimana tidak hanya sekedar badai, tapi kering kerontangnya keluarga hari ini bersumber dari sumber yang sama, yaitu adalah sistem. Bagaimana kemudian kapitalisme hari ini telah menjadikan tidak hanya dalam kehidupan menjadi berkompetisi, tetapi juga di dalam keluarga ini ada kompetisi-kompetisi yang seringkali nampak dan kemudian bahkan nanti pada akhirnya berujung pada menjadi tontonan-tontonan publik, tontonan-tontonan umum yang kemudian menjadi normalisasi. Iya, Kak Nawa dan juga sederek Suara Muslimah Jawa Tengah. Begitu menarik pembahasan kita pada malam hari ini, apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Sinta Rahmawati dan juga Ustazah Dwi Istanti pada malam hari ini tentu saja membuat kita memancing pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam berkaitan dengan krisis keluarga Muslim hari ini. Kak Nawa. Ya, betul sekali Mbak Septi. Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Septi tadi berkaitan dengan diskusi kita pada malam hari ini sangat seru sekali. Apalagi pembahasan kita hari ini itu sangat dekat dan sangat melekat gitu ya dengan diri kita sebagai seorang muslimah. Nah, saya ikut menyambung diskusi kita pada malam hari ini, menyambung apa yang disampaikan oleh Bu Tanti tadi, bahwa jika hari ini sistem itu menjadikan badai itu datang, mulai dari perselingkuhan yang dinormalisasi, kemudian perceraian yang ibaratnya itu adalah solusi instan, yang apapun masalahnya, perceraianlah solusinya gitu ya. Nah, bukankah ini akan menjadikan pernikahan yang seharusnya sakinah mawaddah warahmah itu hanya sekedar slogan. Nah, ini
Gimana nih, Bu Sinta? Baik, terima kasih Kak Nawa. Benar ya bahwa perselingkuhan dalam pernikahan itu rasanya bukan hal yang langka. Tadi data ditunjukkan di video pembuka, 40% pasangan di Indonesia mengaku melakukan perselingkuhan. Kemudian 80% mengaku pernah melihat kasus perselingkuhan di lingkungan sekitar mereka. Jadi ini seperti hal yang biasa begitu. Tentang perceraian. Kalau di rata-rata, berarti angka cerai harian di Indonesia itu mencapai ribuan, 1.300-an. Ini bukan berita baik tentu saja ya. Kalau ini kemudian di sekitar kita, seolah kita menormalisasi perselingkuhan dan perceraian hari ini. Sebagai seorang Muslim, tentu sebaiknya kita tidak bermudah-mudah dalam bercerai, begitu ya. Bahwa perceraian itu ibarat tombol yang boleh ditekan saat kondisi benar-benar darurat, mestinya begitu. Karena cerai adalah perkara halal yang paling Allah benci, sebagaimana diungkapkan dalam hadis. Apalagi perselingkuhan. Memang ada banyak definisi perselingkuhan, tapi kalau kemudian mengarah sampai perzinahan, ini kan perbuatan maksiat yang disebut fahisyah hina, hukumnya haram. Pelakunya itu akan disanksi rajam bagi yang menikah dalam sistem Islam, sehingga tidak boleh terjadi normalisasi. Ini hanya akan membawa bahaya bagi keluarga, masyarakat, bahkan peradaban. Maka apa dampak ketika rumah tangga itu retak? Anak-anak generasi muda ini yang pertama akan menjadi korban, bahwa aspek emosional mereka itu bisa terganggu sehingga timbul rasa sedih, marah, bingung, rasa bersalah, cemas, rasa tidak aman. Akibatnya mereka rapuh, haus kasih sayang, sampai terjerumus ke dalam pergaulan yang buruk. Mereka rentan terlibat dalam aktivitas bully, mengalami stres, bahkan sampai depresi, atau melakukan aksi kriminalitas pada usia muda. Baru-baru ini kita dengar di berita pengeboman yang terjadi di Masjid SMA 72 Jakarta adalah anak broken home yang orang tuanya bercerai. Nauzubillahi min zalik. Ini dampaknya. Dampak jangka panjang juga bisa kita dapati bahwa mereka akan mendapatkan trauma kepercayaan, gegara menyaksikan perselingkuhan dan perceraian. Sebagian barangkali enggan menikah, mereka berpikir ngapain menikah kalau ujung-ujungnya selingkuh, cerai, bahkan ada warisan trauma, inner child trauma, ini kan bahasan Gen Z saat ini ya, maka tidak heran termasuk wacana child free pun juga menggaung. Kalau ini kemudian terjadi pada kebanyakan keluarga, maka masa depan bangsa itu kan bisa terancam begitu ya. Nah, apakah kemudian ini tidak diindra oleh pemerintah begitu ya, sehingga dilakukan upaya perbaikan? Yang saya ikuti, pemerintah itu tahu akan hal ini ya, sedang menggalang apa yang disebut sebagai tepuk samawa. Ini singkatan ya Kak Nawa. Tegakkan perkawinan untuk keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Digagas oleh Kementerian Agama sebagai gerakan nasional penguatan ketahanan keluarga. Tentu bertujuan menurunkan angka perceraian. Jadi ada satu program di situ yang disebut bimbingan pranikah oleh KUA. Ini adalah program resmi untuk mempersiapkan catin calon pengantin secara mental, emosional, spiritual, sosial sebelum menikah. Jadi ada bimbingan perkawinan itu akan dipelajari dalam bentuk short course 2 hari agar para calon pengantin ini paham hak dan kewajiban mereka, paham cara komunikasi dan penyelesaian konflik, tahu dasar agama, hukum pernikahan Islam, siap mental, emosional, sampai ekonomi. Tapi ya ini 2 hari saja. Maka beberapa waktu yang lalu kan viral ada tepuk sakinah. Sudah hafal Kak Nawa? Enggak usah ya, nanti terngiang-ngiang begitu ya. Ada prok-prok-proknya tapi bukan jadi apa. Ini tepuk sakinah yang adalah salah satu materi dari bimbingan perkawinan. Ini akan
menjadi syarat nanti kan dapat sertifikat begitu ya. Terus sertifikatnya akan jadi syarat untuk mendaftar nikah di KUA. Programnya ada, apakah berpengaruh? Kalau menurut saya, program tersebut tidak akan berpengaruh secara signifikan. Apalagi tadi sekedar prok 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 tepuk sakinah tadi. Sakinah sekedar menjadi prok 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 tadi menjadi slogan. Mengapa tidak berpengaruh? Karena tidak mungkin ilmu berumah tangga itu dipelajari hanya dalam waktu singkat. 2 hari, kursus instan menjelang nikah ini tidak akan mampu mengubah pemikiran, pemahaman, terlebih tingkah laku. Begitu, Kak Nawa. Insya Allah luar biasa pemaparan yang disampaikan oleh Bu Sinta, yang memang tadi seharusnya kita tidak melakukan normalisasi terhadap yang namanya perselingkuhan dan juga perceraian, karena efeknya itu dampaknya kepada peradaban generasi yang akan menjadi korban. Dan apakah pemerintah hari ini tidak menyadari hal itu? Tentu saja, karena memang mereka menggalakkan program, tetapi pada faktanya program itu tidak akan berdampak signifikan gitu ya. Dan mirisnya tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Sinta, bahwa kondisi pernikahan hari ini yang digambarkan, yang disaksikan oleh Gen Z di sosial media itu kayak seperti yang disampaikan oleh salah satu sederek di dalam komentar. Betul sekali Ustazah, ini menjadikan validasi tentang ketakutan menikah para Gen Z gitu. Jadi ini memang menjadi sebuah permasalahan gitu ya yang dihadapi oleh para Gen Z hari ini. Nah, melanjutkan diskusi dengan Ustazah Dwi, kalau misalkan di dalam Al-Quran itu disampaikan bahwasannya pernikahan itu adalah sebuah perjanjian yang agung yang menggetarkan arsnya Allah gitu ya. Tapi kenapa kok sebegitu rapuhnya hari ini itu mudah sekali digoncang, Ustazah? Baik, jazakillah khairan Kak Nawa. Sederek Suro Muslimah Jawa Tengah yang dirahmati Allah, semakin hangat saja ya malam kita. Pernikahan dalam Islam bukan sekedar kontrak sosial. Benar tadi kata Kak Nawa, ia adalah mitsaqon ghalidho, perjanjian agung yang disaksikan langit dan bumi. Allah menyebut istilah ini dalam surah An-Nisa ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidho, dan mereka telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Istilah ini ya sederek itu juga digunakan untuk menggambarkan perjanjian Allah dengan para nabi. Artinya, pernikahan ini bukan urusan ringan. Ia adalah amanah besar yang menuntut kesetiaan, tanggung jawab, dan kelapangan jiwa. Namun hari ini, sistem kapitalis sekuler telah mereduksi makna pernikahan menjadi transaksi emosional sesaat. Janji suci yang seharusnya dijaga dengan iman dan ilmu, kini mudah sekali retak oleh godaan duniawi. Dalam arus kapitalisme modern saat ini, makna sakral pernikahan kian tergerus. Pernikahan bergeser dari ibadah dan amanah menjadi proyek konsumtif yang dipenuhi tuntutan pesta mewah, standar hidup tinggi, dan ekspektasi materi yang seringkali tidak realistis. Kapitalisme juga mendorong individualisme dan performativitas, di mana eh, dalam kapitalis ini ya, dalam sistem kapitalis ini pasangan itu lebih sibuk membangun citra di media sosial daripada membangun komunikasi yang jujur dan sakinah. Bahkan menjadi pelakor atau pesukor, pebinor, bukan lagi aib, melainkan sebuah kebanggaan yang dipamerkan. Naudzubillahi min dzalik. Media sosial menjadikan pengkhianatan sebagai konten viral. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka ia bukan bagian dariku. Hadis riwayat Ahmad. Jadi sederek, fenomena ini tidak bisa dipandang sekedar sebuah
pelanggaran moral biasa, melainkan pengkhianatan terhadap nilai-nilai kenabian. Ketika pernikahan kehilangan ruhnya, maka peradaban pun ikut runtuh. Sederek surah muslimah, setiap pernikahan pasti diuji. Setiap rumah tangga punya air matanya sendiri. Guncangan adalah keniscayaan. Namun hari ini setiap riak kecil langsung diarahkan pada perceraian sebagai solusi instan. Sebagai tombol yang terlalu mudah ditekan saat terjadi konflik. Padahal pernikahan menuntut hati yang luas seluas samudra, mampu menampung luka, memaafkan kesalahan, dan terus belajar mencintai dalam keterbatasan. Sayangnya, budaya instan dan egoisme yang dipupuk oleh sistem hari ini menjadikan perceraian bukan sebagai jalan terakhir, tapi seringkali menjadi pilihan pertama. Ketika pasangan tak lagi sabar menghadapi kekurangan, kemudian sistem ini tidak memberi ruang untuk memperbaiki, maka pernikahan menjadi rapuh. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Sederek, apa yang kita saksikan hari ini adalah krisis rumah tangga sekaligus krisis nilai dalam kehidupan. Ketika pernikahan kehilangan ruhnya, ketika kesetiaan dianggap kuno, pengkhianatan dibungkus dengan dalih kebebasan, maka peradaban sedang menuju kehancuran. Sistem kapitalis sekuler telah mencabut akar spiritual dari keluarga, menjadikannya rapuh dan mudah sekali tercerai-berai. Pernikahan tidak lagi dibangun atas dasar iman dan ilmu, melainkan atas dorongan emosi dan gaya hidup. Maka tidak heran jika rumah tangga menjadi bangunan kosong, indah di luar, tapi hampa di dalam. Apakah cukup solusinya sekedar bimbingan teknis atau slogan samawa? Sederek, kita harus menghidupkan kembali makna mitsaqon ghalidho. Membangun keluarga atas dasar iman, ilmu, dan kesabaran. Kita harus menjadikan pernikahan sebagai ladang ibadah, bukan ladang konflik. Dan itu hanya bisa terwujud kalau kita kembali pada sistem hidup yang menjaga fitrah manusia, yaitu Islam yang kafah. Demikian Kak Nawa. Ya Allah, jazakillah khairan kasir Ustazah Dwi Istanti atas penjabarannya bahwa biang kerok dari rapuhnya keluarga muslim hari ini adalah sistem sekuler kapitalis yang memang telah mereduksi makna pernikahan itu sendiri yang menjadikan hanya sekedar transaksi emosional sesaat. Janji suci yang tadi seharusnya itu dijaga dengan iman dan ilmu, tapi sekarang itu hanya berkorelasi dengan godaan duniawi, pesta harus mewah gitu ya, romantis di luar dan lain sebagainya, tapi di dalamnya rapuh. Yang pada faktanya ini menjadikan tidak bisa ditutupi lagi bahwa memang sistem kapitalis sekuler ini telah mencabut akar spiritual dari lembaga keluarga. Yang pada akhirnya perceraian itu menjadi tombol yang sangat mudah dipencet seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bu Sinta gitu ya. Nah, saudara Suara Muslimah Jawa Tengah, sebelum kita lanjut diskusi kita ke sesi selanjutnya, kita tengok dulu urun rembuk yang disampaikan oleh sederek Suara Muslimah Jawa Tengah semuanya. Masya Allah, Alhamdulillah, komentar pada malam hari ini ramai sekali. Sederek mungkin ikut gemes dengan fakta yang terjadi gitu ya di tengah-tengah masyarakat saat ini berkaitan dengan pernikahan disampaikan oleh Isnaina Erlina. Miris ya Ustazah, benteng terakhir umat untuk mencetak generasi pejuang hari ini diserang di berbagai sisi. Kemudian disampaikan juga oleh Ibu Eti Fairuzita, ketahanan keluarga dalam sistem kapitalisme sekuler begitu rapuh. Kemudian
disampaikan oleh Ibu Pratiwi Novin, nikah FOMO, cerai FOMO. Ya Allah, astagfirullah. Kemudian disampaikan lagi oleh Ibu Isnaina, ngerinya saat ini kasus perceraian banyak yang didasarkan perselingkuhan dan masyarakat seakan menormalisasi. Nauzubillahimin dzalik. Seru sekali diskusi kita pada malam hari ini. Kita lanjutkan gitu ya sesi diskusi kita karena memang kita sudah dipaparkan fakta, kemudian biang kerok terjadinya badai pernikahan hari ini, tentu pernikahan yang sakinah mawadah warohmah dan terbentuknya keluarga yang idaman itu dambaan semua orang yang menikah. Tetapi ini kan perlu kita tahu ya, kuncinya itu ada di mana gitu ya, agar apa? Agar pernikahan yang sakinah mawadah warohmah itu tidak hanya sekedar slogan. Nah, ini ada di mana nih Bu Sinta gitu ya terkait kunci dari pernikahan yang sakinah mawadah warohmah kemudian terwujudnya keluarga yang apa namanya tenang gitu ya. Itu gimana tipsnya atau pesannya gitu mungkin bisa disampaikan untuk yang belum menikah dan juga yang sudah berkeluarga nih. Ya, baik. Terima kasih Kak Nawa, sederek sekalian. Ini kan bukan forum untuk meratapi keadaan begitu ya, tapi kita mau cari solusi berdasarkan Islam. Jadi menurut saya ada 3 hal yang penting untuk dibahas nih agar menjadi keluarga ideal dambaan tiap insan. Yang pertama, tentang pranikah. Boleh jadi yang hadir saat ini berasal dari keluarga yang jauh dari Islam. Bisa jadi dakwah belum menyapa keluarga kita gitu ya. Mereka tidak tahu bagaimana seharusnya pergaulan antar lawan jenis sehingga berpacaran ketika mencari pasangan. Mereka tidak paham aturan ta'aruf, khitbah dalam Islam. Kemudian standar duniawi, kemapanan biasanya, kecantikan menjadi parameter utama dalam memilih pasangan. Atau barangkali kita yang hadir ada yang mengalami trauma begitu ya, sehingga enggan menikah. Jangan ya, Dek ya. Ayo kita putus rantai kejahiliahan ini. Yang baik itu adalah apa yang diridhoi oleh Allah. Pernikahan itu kebaikan. Menikah itu adalah keutamaan. Apabila seorang menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lain. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Maka dalam rangka memutuskan kejahiliahan, ada kaidah dalam Islam al ilmu qoblal amal. Persiapkan ilmu sebelum beramal, termasuk pernikahan. Jadi gonjang-ganjing yang tadi kita bahas hampir pasti bahwa ilmunya barangkali kurang begitu ya. Terus kapan mulai mempersiapkan? Jauh-jauh hari sejak jomblo harus banget untuk persiapan. Persiapan apa? Menjadi hamba Allah yang taat. Ini persiapan pernikahan. Bagaimana kita mengutamakan Allah dan Rasul-Nya dibanding hawa nafsu. Karena bukankah pernikahan itu adalah ibadah yang panjang. Membentuk karakter ahli ibadah itu tidak mudah gitu. Perlu diasah gitu. Harus dilakukan sedini mungkin. Maka lakukan semua yang diwajibkan Allah dengan sungguh-sungguh. Sholat, menuntut ilmu agama, dakwah, dan lain-lain. Tambahkan dengan yang sunnah, jauhi yang haram. Insya Allah, Allah akan menolong hambanya yang menolong agamanya. Sedang kapan kita menikah ya jodoh di tangan Allah begitu ya. Tapi dengan karakter taat, akan lebih mudah bagi kita untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Karena satu visi untuk beribadah, untuk meraih ridho Allah, untuk masuk surga bersama sekeluarga. Yang kedua, pada saat menjalani kehidupan suami istri, maka beberapa filosofi harus dipahami bahwa posisi istri bukan partner syarikah, tapi teman atau sahabat. Jadi hubungan suami istri itu bukan seperti penguasa dengan rakyat, majikan dengan buruh, tetapi hubungan dua teman atau sahabat sejati, begitu ya. Dengan ini, maka hikmah pernikahan itu terjadi. Istri menjadi tenang, tentram dengan suaminya, begitupun suami dengan istrinya. Maka mawadah warohmah ini kemudian akan terjadi. Selanjutnya, suami istri juga harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.
Suami istri bergaul dengan cara yang baik. Suami memberikan hak istri, melakukan kewajibannya, sebaliknya dengan istri. Suami ketika bergaul dengan istri, ya berarti tidak boleh cemberut gitu ya, berbicara dengan tulus, kemudian romantis, lembut, humoris, itu kan yang diinginkan istri begitu ya. Kemudian suami menjadi pemimpin atau koam, yang berarti sebaliknya wajib ditaati istri. Suami sebagai koam berhak atas istrinya, tapi tentu tidak selayaknya melarang istri menjenguk orang tua, melarang istri ke masjid, melarang menuntut ilmu, dakwah, mestinya tidak demikian gitu, karena yang diinginkan bersama adalah kebaikan dalam keluarga. Kemudian suami berhak mendidik istri sesuai dengan koridor syar'i. Kalau ada pelanggaran, kasih nasihat, tidak mempan pisah ranjang, tidak mempan memukul tanpa bekas yang bukan wajah, dada, bagian depan, tapi belakang begitu ya. Jadi harus pas juga begitu ya. Ini bukan terkait KDRT begitu ya, karena Islam punya cara bagaimana suami perlu mendidik istrinya. Kemudian perlu dipahami pembagian dari tugas suami dan istri. Tugas suami di luar rumah, mencari nafkah serta perkara yang dibutuhkan istri di luar rumah. Kemudian istri berarti melakukan tugas di dalam rumah, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Tentu aspek ta'awun saling bantu-membantu antara istri dan suami ini menjadi keharusan begitu ya, agar rumah tangga itu berjalan dengan harmonis. Kalau ini dilakukan begitu ya, maka pernikahan itu ibarat oase di tengah gurun pasir, bisa memberikan kesejukan, kenyamanan, dahaga, yang kemudian di Arum ayat 21, inilah makna samawa sebenarnya. Sakinah, mawadah, warohmah di bawah ridhonya. Jadi ikatan kuat pernikahan itu bukan sekedar cinta gitu ya, tapi lebih pada pemahaman agama, sehingga paham agama itu penting sekali begitu ya sebagai pondasi dalam pernikahan. Yang ketiga, ini kaitannya dengan pernikahan dan generasi. Bahwa tujuan pernikahan menurut Islam itu kan melestarikan jenis, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis atau emosional semata. Maka suami istri itu harus berani punya cita-cita besar, mencetak generasi khair ummah, pelopor peradaban Islam, menjadi pelopor perubahan bukan hanya Jawa Tengah gitu ya, tapi bahkan dunia, kan itu begitu ya. Melawan sistem kapitalisme yang rusak dan merusak. Karena ibarat kapal gitu kan, kita tuh sedang ada di lautan sistem sekuler kapitalisme gitu, yang dikit-dikit badai gitu, dikit-dikit badai, tsunami malah kadang-kadang begitu ya. Gara-gara lautan atau sistem yang rusak dan merusak sistem kapitalisme ini. Maka perlu suami itu menjadi koam, nahkoda biduk rumah tangga yang memimpin dengan syariat, dan istri menjalankan peran pokoknya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Jadi benar bahwa tantangan rumah tangga saat ini luar biasa karena kita itu lagi berlayar, tadi saya sampaikan, di lautan yang bukan lautan Islam. Kalau lautan-lautan Islam ya tenang aja begitu ombaknya ya. Tapi ini kita itu ada di dalam lautan peradaban sekuler kapitalisme. Ombaknya kencang banget, dikit-dikit bahkan tsunami, sebutlah pergaulan bebas, kriminalitas, media sosial dari konten receh, mesum, penuh kekerasan begitu ya. Bagaimana paham materialisme itu juga ada di sekitar kita. Di sisi lain ada kesempitan ekonomi yang menghimpit kita. Belum lagi tuduhan Islam radikal dan banyak lagi. Emang lautannya ini harus diganti begitu ya. Maka tidak ada pilihan bagi keluarga Muslim gitu ya, harus menjadi pejuang Islam. Sebagai ibu kita gitu ya, tidak sekedar melek ilmu parenting teknis, tapi perlu menguasai ilmu politik ideologis, atau kalau dalam bahasa Dr. Vika Komara, kita perlu untuk menjadi muslimah negarawan gitu, karena mencetak generasi berarti menyiapkan pelaut yang mengarungi lautan sekuler kapitalisme tadi yang kita inginkan. Kita ganti lautan begitu ya, kita pengen menghasilkan generasi
perubah gitu ya, pelopor perubahan gitu ya, yang kita harapkan. Sebagai penutup, Kak Nawa, saya sampaikan satu kisah yang menarik sekali. Alkisah, Najmuddin Ayub, seorang penguasa Tikrit, hendak mencari calon istri. Ia menginginkan calon istri solihah yang bisa menggandeng tangannya ke surga dan melahirkan anak yang ia tarbiyah dengan baik hingga menjadi pemuda dan kesatria yang mampu mengembalikan Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin. Dengan situasi Palestina sekarang ya Kak Nawa dan sederek suara muslimah sekalian, setelah sekian waktu ia bertemu dengan gadis yang persis punya visi yang sama. Kemudian mereka berdua menikah, kemudian lahirlah putra Najmuddin yang menjadi kesatria yang mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan kaum muslimin. Ia adalah Yusuf bin Najmuddin Al-Ayyubi atau yang kita kenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Masya Allah, ini generasi yang kita inginkan pada situasi saat ini. Pembebas Baitul Maqdis, penegak peradaban Islam. Masya Allah. Demikian Kak Nawa. Ya Allah, sebegitu luar biasanya pentingnya keluarga ideal yang pada akhirnya bisa melahirkan generasi yang mampu menjadi pembebas Palestina dengan kondisi Palestina yang saat ini, Masya Allah, butuh pertolongan kita gitu ya. Nah, menyambung dari sini, maka sejatinya perlu sekali gitu ya melakukan pengokohan keluarga itu sendiri dan tentu saja seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Sinta bahwa ini itu tidak bisa sendiri karena memang badai yang atau lautan yang diarungi oleh bahtera rumah tangga ini itu bukan lautan yang tenang gitu ya, tetapi lautan yang penuh dengan gelombang dan badai yang memang ini tuh diciptakan oleh sistem. Maka dari ini kan butuh yang namanya support system. Nah, ini bagaimana nih Ustazah? Cara mengokohkan keluarga dan dukungan seperti apa yang harusnya itu bisa mendukung terbentuknya keluarga yang kokoh tersebut. Masya Allah, luar biasa. Jazakillah khairan Kak Nawa. Sederek surah Muslimah Jawa Tengah yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah teladan terbaik. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah khairukum li ahlihi, yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya. Sesungguhnya aku, kata Rasul, aku sendiri adalah orang yang paling baik di antara kalian dalam memperlakukan keluargaku. Ada juga hadis lain yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan paling lemah lembut terhadap keluarga. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Pada peristiwa Hudaybiyah, ketika para sahabat enggan mematuhi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembelih hewan dan melepaskan ihram, Rasulullah merasa sedih saat itu. Kemudian Rasulullah mendatangi Ummu Salamah. Ummu Salamah istrinya Rasulullah menyarankan agar beliau melakukannya terlebih dahulu tanpa berkata apa-apa. Jadi Rasulullah melepas ihram, bercukur tanpa mengatakan apa-apa. Kemudian Rasul mengikuti saran itu dan para sahabat pun langsung mengikuti. Dari fragmen tersebut kita lihat bahwasanya Rasulullah seorang suami, seorang manusia yang paling mulia, tidak hanya mendengar saran istrinya, tapi bahkan menghargai dan mengikuti pendapat istrinya tersebut dalam situasi kritis. Pada kesempatan yang lain, beliau bercanda, berlomba lari dengan istrinya. Beliau pun menyediakan paha beliau yang mulia sebagai pijakan kaki untuk istri beliau saat hendak menaiki unta, Masya Allah. Dalam kitab Nidhamul Istima'i karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, muassis sebuah partai politik Islam internasional, Hizbut Tahrir, disampaikan bahwa suami dan istri merupakan sahabat sejati dalam segala hal.
yaitu persahabatan yang dapat memberikan kedamaian dan ketentraman satu sama lain. Disampaikan pula dalam Nizamul Istimai ini bahwa ketentuan dasar dalam sebuah perkawinan adalah kedamaian dan dasar dari kehidupan suami istri adalah ketentraman. Agar persahabatan suami istri menjadi persahabatan yang damai dan tentram, syariat Islam telah menjelaskan apa yang menjadi hak istri atas suaminya dan hak suami atas istrinya. Dari Muawiyah Al-Qusairi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, apakah hak seorang wanita atas suaminya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau memberinya makan jika engkau makan, dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian. Janganlah memukulnya pada wajah, jangan mencaci maki, dan jangan menjauhinya melainkan dalam rumah. Ibnu Abbas juga bertutur, para istri berhak atas persahabatan dan pergaulan yang baik dari suami mereka, sebagaimana mereka wajib taat kepada suaminya dalam hal yang memang diwajibkan atas mereka, ya. Kewajiban untuk muasyarah bil ma'ruf. Sederek surah muslimah Jawa Tengah yang dirahmati Allah, syariat Islam juga menetapkan seperangkat aturan untuk mencegah kerusakan relasi antara laki-laki dan perempuan. Antara lain, larangan kholwat dan ikhtilat, kewajiban menutup aurat, godul basor, sanksi tegas terhadap zina, fitnah, dan qadzaf, ya, menuduh berzina. Dan ini semua, sederek, merupakan cara syariat Islam menutup celah-celah yang memungkinkan terjadinya perselingkuhan yang akan merobohkan bangunan keluarga. Jadi Islam benar-benar memperhatikan bagaimana agar bangunan keluarga bisa kokoh melalui seperangkat aturannya. Media massa juga harus terikat syariat, ya. Tidak boleh menyebarkan ide liberal yang merusak keluarga. Konten flexing, konten yang menormalisasi perselingkuhan, pacaran, atau gaya hidup bebas dilarang di media. Media justru menjadi alat edukasi yang menampilkan keteladanan rumah tangga Islami, bukan drama perselingkuhan. Dan support sistem semacam itu hanya bisa ada ketika ada institusi penegak syariat. Ialah khilafah Islamiyah, sistem warisan Rasulullah yang tegak untuk menerapkan Islam secara menyeluruh. Sehingga keluarga pun akan menjadi kokoh dan menjadi ruang untuk melahirkan generasi pemimpin peradaban. Maka membangun keluarga sakinah mawadah warohmah bukan hanya tugas individu, tapi bagian dari perjuangan menegakkan peradaban Islam. Dan kita tidak cukup hanya menjaga rumah kita sendiri, tapi harus memperjuangkan sistem yang kemudian akan menjaga seluruh rumah tangga umat. Karena keluarga bukan hanya tempat tinggal, tapi itu adalah tempat tumbuhnya generasi. Dan generasi yang tumbuh dalam rumah tangga yang sakinah akan menjadi pilar peradaban yang kuat. Saat sekarang, sederek, support system bagi keluarga belum terwujud, khilafah Islamiyah belum tegak, maka kita, generasi saat ini, memperjuangkan tegaknya Islam dan menjadi generasi pelopor perubahan. Kok muslimah pelopor perubahan ya, sederek? Masya Allah. Indah sekali ya, sederek, jika kita menjadikan rumah tangga kita sebagai ladang ibadah, bukan ladang konflik. Membangun cinta dengan ilmu, kesetiaan di atas iman, dan ketenangan di bawah naungan syariat. Tentu saja butuh lebih dari sekedar ilmu berumah tangga seperti tadi yang Ibu Sinta sampaikan ya, sederek. Butuh lebih dari sekedar ilmu berumah tangga. Namun yang harus disiapkan adalah ilmu yang mendasar dan menyeluruh, yang membahas seluruh aspek kehidupan. Atau dengan kata lain,
kita harus mendarah dagingkan ideologi Islam dalam diri kita. Sayangnya, ilmu semacam ini tidak banyak ditemukan di sekolah atau di lembaga pendidikan saat ini karena sudah ditumpulkan oleh paham moderat yang sekuler. Lalu, dari mana ilmu Islam ideologis ini bisa didapatkan? Ilmu Islam ideologis ini available, tersedia dalam pembinaan bersama partai politik yang berideologi Islam, yang menjadikan Islam sebagai ruh perjuangannya. Jadi, pastikan ya sederek, siapkan diri kita dalam menghadapi masifnya serangan budaya sekuler dengan berada dalam barisan para pejuang Islam ideologis. Demikian Kak Nawa. Insya Allah. Tadi ada kata-kata menarik yang disampaikan oleh Ustazah Tanti bahwa membangun keluarga samawa itu bukan hanya tugas individu tapi bagian dari perjuangan menegakkan peradaban. Jadi nggak cukup kalau hanya menjaga rumah kita sendiri, tapi harus memperjuangkan sistem yang sebetulnya ini akan menjadi support system untuk untuk menjaga rumah tangga seluruh umat yang ada di muka bumi ini, yaitu Khilafah Islamiyah. Masya Allah, sederek suara muslimah Jawa Tengah, pembahasan berkaitan dengan tema kita krisis keluarga ketika sakinah sekedar slogan sudah menemui jawaban atas solusinya, gitu ya. Tadi disampaikan oleh Bu Sinta, kunci eh, rumah tangga atau kunci keluarga yang ideal, kemudian disampaikan lagi oleh Bu Tanti, disambung oleh Bu Tanti, apa yang harusnya kita lakukan hari ini untuk mewujudkan support system terbaik agar terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Nah, sederek, Masya Allah, luar biasa sekali diskusi kita pada malam hari ini. Luar biasa, sangat excited saya malam hari ini dan tentu saja ini mungkin dirasakan oleh sederek suara muslimah Jawa Tengah semuanya juga. Kita masuk ke sesi diskusi dengan kedua narasumber secara langsung dari pertanyaan yang disampaikan oleh sederek suara muslimah Jawa Tengah melalui kolom komentar. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin yang pertama dulu untuk Bu Sinta gitu ya, berkaitan dengan bagaimana sebetulnya memahami makna seorang suami itu tadi disampaikan di kuncinya kan ada kata koam gitu ya. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana memahami makna seorang suami adalah koam sementara dia tetap milik ibunya yang dalam berbagai kasus juga menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga. Ini mungkin Bu Sinta bisa menanggapi nih terkait ini, dulu sempat viral juga nih Ustazah. Kalau pertanyaan untuk suami-suami, milih istrimu apa ibumu gitu. Nah, ini mungkin bisa dikasih pencerahan nih Bu Sinta. Baik, baik, baik. Mertua dan menantu ya. Khususnya mertua perempuan sama menantu perempuan gitu ya, sering ada konflik. Menurut saya, birrul walidain dari anak ke orang tua, berarti suami ke orang tua itu adalah kebaikan. Ada pahala di sana. Kemudian suami penting juga, bahkan harus untuk berbuat yang ma'ruf kepada istri. Mestinya sih sebenarnya tidak ada konflik. Seharusnya tidak perlu ada konflik begitu ya. Kalau misalkan ada konflik, berarti penjembatannya menurut saya ya adalah suami begitu ya. Mungkin bisa disampaikan kalau ada yang tidak berkenan pada mantunya, itu lewat suami begitu pun menantu gitu ya, ketika ada sesuatu ya bisa disampaikan ke suami. Jadi menurut saya ini harusnya bukan masalah sih, tapi harusnya jadi satu hal yang baik ketika suami birrul walidain kepada orang tuanya begitu ya. Bahkan kita sebagai istri ya support akan hal itu gitu misalkan.
sering berkunjung ke orang tua, yaitu perkara yang baik, Allah ridho gitu ya. Maka kemudian kita support, kita kalau kemudian diajak ke rumah mertua misalkan, ya kita siapkan dengan baik, bawa oleh-oleh yang membuat mertua senang dan hal-hal yang sekiranya umumnya bagaimana begitu ya. Kalau tadi ada hal-hal yang misalkan tidak berkenan di antara keduanya, harapannya suami ini yang bisa menjadi penjembatan gitu ya, dengan baiknya komunikasi gitu antara suami dengan orang tuanya gitu, suami dengan istrinya gitu. Mestinya sih ini bukan hal yang menjadi masalah begitu ya. Kalau kita sebagai istri dalam posisi sebagai istri ya seahsan mungkin berarti kita melakukan interaksi dengan mertua kita karena mereka adalah orang tua dari suami kita begitu. Berarti kan cucu dari anak-anak kita kelak gitu ya. Cucu dari orang ya, mertua itu kan berarti akan jadi nenek kakek dari anak-anak kita, berarti cucu dari nenek kakek tersebut gitu ya. Itu kan hal yang kontraproduktif gitu. Jadi eh, kita berarti niatkan bagaimana agar generasi hebat pelopor perubahan itu gitu ya. Kita mulai dari keluarga kita gitu bahwa mertua itu adalah nenek kakek dari anak-anak kita kelak, buyut dari cucu kita kelak gitu. Nah, ini yang kemudian kita singkirkan ketika ada hal-hal yang tidak baik begitu ya, dan kita fokus pada ini kita ingin menghasilkan generasi pelopor perubahan gitu ya, penyokong peradaban Islam gitu, sebagaimana yang dicontohkan dalam kisah Nabi itu kan bagaimana Nabi Ibrahim senantiasa berdoa gitu ya kepada Allah agar anak turunnya itu menjadi anak keturunan yang baik dan benar, bahwa Nabi Ishak kemudian diangkat menjadi nabi, Nabi Ismail diangkat menjadi nabi, anak turunannya itu juga menjadi nabi, termasuk Nabi Muhammad adalah keturunan dari Nabi Ibrahim gitu. Jadi hal yang pokok itu kita pegang betul gitu ya, ketika ada hal-hal yang tidak substansial gitu ya kita singkirkan karena kita menginginkan generasi penyokong peradaban Islam. Saya pikir itu yang penting untuk kita pegang begitu ya, di antara riak-riak lah dalam berumah tangga itu bisa kita singkirkan. Demikian Kak Nawa. Ya, jazakillah khair Bu Sinta atas jawabannya. Karena masih ada waktu, ini pertanyaan sangat banyak. Saya langsung bacakan semuanya saja, Jeh. Nanti saya pisahkan mana yang untuk Bu Sinta lagi dan mana selanjutnya untuk Bu Tanti. Mungkin ini untuk Bu Sinta dulu ada dua pertanyaan. Yang pertama itu ada pertanyaan titipan Ustazah, bagaimana menyikapi suami yang NPD? Kesehatan mental itu kan banyak muncul di sistem saat ini. Apakah dulu saat peradaban Islam itu juga ada? Kan tadi disampaikan juga terkait kisah zaman dulu gitu ya. Kemudian izin Ustazah untuk yang sudah berpisah, bagaimana cara menyiapkan generasi terbaik untuk siap menghadapi dunia luar yang sudah begitu rusak saat ini. Nah, kemudian pertanyaan untuk Bu Tanti, yang pertama, Ustazah hari ini kan kalau mau taat sendirian itu tuh sendirian tuh badai dan tsunami sekuler tuh hebat banget ya gitu. Makanya diminta untuk berjamaah. Nah, pertanyaannya, bagaimana peran komunitas muslimah atau ketaatan lingkungan untuk membantu keluarga yang sedang dalam krisis? Kemudian pertanyaan yang kedua, izin bertanya, bagaimana dengan kondisi hari ini ketika support system itu belum ada? Rasanya sangat lelah mengarungi bahtera rumah tangga hari ini. Dan yang terakhir, bagaimana peran spiritual dari aspek ibadah, doa, ilmu agama dalam memperkuat pondasi keluarga? Mungkin saya kasih kesempatan dulu untuk Bu Sinta. Mungkin bisa dalam waktu 3 menit gitu ya, Bu Sinta, untuk menjawab dua pertanyaan tadi.
Ya, Kak Nawa, terima kasih pertanyaannya sederek sekalian. Yang pertama tentang NPD ya. Ini emang istilah-istilah kesehatan mental tuh banyak banget. Kalau apa self diagnose ya tentu itu tidak diinginkan begitu ya. Kalau betul gitu itu suaminya NPD gitu saya pernah baca. Kalau beneran NPD tapi harus diyakinkan dulu ya bukan self diagnose atau ini kayaknya NPD sih. Kalau beneran NPD berarti beliau adalah seorang yang narsis dan seterusnya begitu ya. Katanya diskon 95% dari omongan dan perilaku beliau begitu ya. Jadi kalau baper ya emang udahlah selesai gitu ya. Kalau didiskon 95% kan berarti hiperbol itu begitu ya. Dan bahwa yang utama dalam pernikahan itu sebenarnya komitmen gitu sejauh mana suami atau istri akan punya komitmen untuk melanjutkan pernikahan. Jadi entahlah NPD gitu ya, entahlah A, B, C, D, E, F, G gitu dalam diagnosa kesehatan mental bisa banget gitu kalau kemudian komitmen kita bahwa kita menikah untuk ibadah, kita kemudian melanjutkan pernikahan karena Allah dan seterusnya kita pegang betul dengan hal-hal teknis tadi ya. Kalau beneran NPD ya jangan diambil hatilah diskon 95% dari omongan dan perbuatannya ya maka kita mental aja gitu ya kalau kemudian suami misalkan ada NPD ya tentu kita senantiasa berdoa kepada Allah kita berusaha sedemikian rupa ya tapi yang utama dan pertama komitmen bahwa kita menjaga pernikahan karena Allah itu adalah hal yang nomor satu gitu kita kemudian pegang betul gitu. Lalu yang kedua, kemudian kalau sudah bercerai, bagaimana? Padahal kita punya visi gitu ya untuk mencetak peradaban Islam. Ya kalau kemudian itu telah terjadi gitu, itu bukan perkara yang eh, mudah, tapi bisa dilakukan gitu. Bahkan kalau kita melihat beberapa profil ulama begitu ya, eh, kadangkala sosok suami itu bahkan nggak ada. Maksud saya bisa jadi eh, suami meninggal gitu. Anak yatim gitu. Anak yatim kan juga berhak begitu ya untuk menjadi generasi yang hebat gitu. Kalau kemudian pernikahan ternyata berakhir dengan perceraian, masih ada ayahnya, berarti masih bisa banget begitu untuk kemudian kita cetak menjadi generasi pejuang Islam gitu. Maka komunikasi anak dengan ayahnya tentu harus dilakukan. Iya, ada mantan suami, tapi mantan ayah kan enggak ada begitu ya. Jadi kita masih bisa bersinergi gitu dengan mantan suami, dengan ayahnya anak-anak gitu ya, agar kemudian dari ayah dan juga dari ibu ini punya input yang baik begitu ya, meningkatkan ilmu sedemikian rupa dalam rangka mendidik anak. Saya pikir masih bisa banget begitu ya ketika situasi perceraian itu terjadi begitu. Demikian Kak Nawa. Ya, jazakillah khair Bu Sinta atas jawabannya. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Bu Tanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait peran komunitas, kemudian bagaimana kondisi hari ini yang tidak ada support system, kemudian seberapa penting peran spiritual dari aspek ibadah dan doa. Monggo, Ustazah Baik. Tanti. Jazakillah khairan. Ini saya gabungkan ya Kak Nawa dan sederek mohon ridhonya digabungkan. Memang dalam kondisi hari ini ketika support sistemnya tidak ada, khilafah Islamiyah itu diruntuhkan ratusan tahun ya, 100 tahun lebih yang lalu. Kondisi kaum muslimin tercerai-berai seperti anak ayam kehilangan induknya gitu ya. Tidak ada yang melindungi, kita diserang dari berbagai sisi dan memang cukup terasa terengah-engah kita menghadapi kondisi sistem hari ini. Kemudian apa support support dari komunitas ya. Kalau tadi saya sampaikan partai politik ideologis yang kemudian menyiapkan ilmu ideologis yang itu menjadi bekal kita untuk menghadapi kancah kehidupan. Sederek dalam pembinaan.
partai politik ideologis, kita disiapkan untuk memiliki syaksiyah Islamiyah, disiapkan untuk memiliki kepribadian Islam, berpola pikir Islam, dan berpola sikap Islam. Dan itu adalah bekal yang cukup, karena sejatinya ketika satu keluarga berada dalam krisis, yang paling bisa menghadapi adalah orang tersebut. Ketika orang tersebut berada dalam pembinaan, maka sesungguhnya dia memiliki bekal yang cukup untuk bisa tenang di dalam terpaan badai tsunami sekulerisme kapitalisme ini. Kalau orang luar yang masuk, tidak bisa, karena sejatinya setiap orang memiliki hidupnya sendiri, memiliki ujiannya sendiri, dan kerennya komunitas muslimah, maka dia menyiapkan muslimah ketika dia memiliki kepribadian Islam, maka dia memahami bahwa hidupnya adalah untuk beribadah kepada Allah, memahami bahwa dunia ini adalah ujian dan imbalan yang sejati, kesuksesan yang sejati adalah ketika mendapatkan keridhaan Allah. Tidak masalah ketika Allah hendak memberi ataupun mengambil apa yang ada dari diri kita atau dari keluarga kita selama Allah ridho. Sederek ingat dahulu ketika Rasulullah pulang dari Taif. Kondisi di Taif itu Rasulullah mendapatkan penghinaan yang sangat besar. Tapi kemudian setelah penghinaan itu malaikat mendatangi Rasul dan menawarkan apakah Rasul ingin membumi hanguskan atau merobohkan gunung untuk atau membinasakan orang-orang Taif yang telah menghinakan beliau. Dan Rasul menjawab tidak. Kemudian doa Rasulullah, ya Allah, kemana saja yang engkau kehendaki hamba untuk berada, asalkan engkau ridho. Begitulah statement hatinya seorang muslim ketika menghadapi kehidupan. Apa kondisi apapun yang engkau kehendaki atas diri hamba, hamba ridho. Dan dalam komunitas muslimah, dalam partai politik ideologis, kita dibina untuk menjadi agen perubahan. Kita tidak diam sebagai korban, tetapi kita menjadi subjek bagi perubahan. Di dalam Al-Quran pun Allah menyampaikan di Quran surat Ar-Ra'd, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sampai kaum tersebut merubah apa yang ada pada dirinya. Dan bersama jamaah, bersama komunitas, kita benar-benar akan dibina untuk tangguh menjadi agen perubahan. Masalah kita adalah bagian dari masalah umat. Dan ketika kita fokus kepada bagaimana Islam itu bisa memberikan solusi bagi berbagai permasalahan, selain bahwa Allah akan ridho, maka pikiran kita pun akan memiliki jalan terang. Kalau di dalam kitab Takatul Hisbi dikatakan seolah-olah kita itu bisa terbang di atas realitas. Melihat di labirin-labirin yang berliku dan melihat ini apa akar masalahnya, ini kemana solusinya. Jadi apa yang menjadi peran dari komunitas muslimah, peran dari pembinaan itu adalah menyiapkan individu bersaksiah Islam, menyiapkan individu yang menyerahkan hidupnya, matinya untuk Allah. Dan bagi individu tersebut, ketika tadi ada pertanyaan lelah sekali bagaimana ketika kondisi khilafah Islamiyah tidak ada, kita sadari itu adalah qadha dari Allah. Kemudian kita membuat statement hati, ya Allah, Engkau menempatkan hamba dalam kondisi seperti ini. Beri hamba kekuatan ya Allah, karena la haula wala quwata illa billah. Dan disitulah komunitas muslimah, peran dari komunitas muslimah tetap untuk menjaga kita selalu di atas garis ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak jatuh terjerembab dalam
kemaksiatan, dalam keterpurukan gitu ya. Tetapi kita menyadari intan suruwaha yang surkum wa yusabbit akdamakum. Itu sebagai individu. Kemudian komunitas tersebut juga mengupayakan perubahan yang mendasar, mengajak masyarakat untuk berpikir akar masalah dari problem yang ada sekarang. Betul, secara individu kita harus menyelesaikan masalah kita, tetapi yang lebih utama adalah kita pun harus memahami permasalahan ini memiliki akar yang solusinya juga harus dibangun sejak dari dasar, yaitu dari akidah Islam dan menegakkan support system, ya, bersama bekerja sama menegakkan support system, yaitu menegakkan kembali sistem warisan Rasulullah, yaitu khilafah Islamiyah, yang kemudian itu insya Allah akan menjadi solusi bagi berbagai permasalahan kaum muslimin, sehingga permasalahan keluarga bukan sistemik, kalaupun ada itu hanya kasuistik gitu, tetapi itu pun akan bisa diatasi dengan tauhid, dengan keimanan kita kepada Allah. Demikian Kak Nawa. Masya Allah, jazakillah khairan kasih Ustazah Tanti atas penjabaran, penjelasan dan juga jawaban gitu ya atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Saudara Seorang Muslimah Jawa Tengah. Dan saya rasa semua pertanyaan sudah menemukan jawabannya dan semoga tercerahkan, dan tentu saja panasnya pembahasan kita hari ini itu tidak hanya berhenti pada saat live kita hari ini saja, namun juga bisa disampaikan kembali setelah live ini usai kepada masyarakat luas. Dan sederek suara muslimah Jawa Tengah semuanya, jika dirasa masih ada pertanyaan tambahan, sederek bisa mengirimkan pertanyaannya melalui fitur kirim pesan di fanpage Muslimah Pelopor Perubahan Jawa Tengah. Gitu, Mbak Septi. Ya, Masya Allah, jazakumullah khairan katsir, Kak Nawa, dan juga sederek seorang muslimah Jawa Tengah yang sudah berpartisipasi aktif pada malam hari ini. Masya Allah, hangat sekali dan menarik sekali pembahasannya ya Kak Nawa ya. Dan saya rasa juga sederek seorang muslimah Jawa Tengah ini semakin ingin untuk melakukan pembahasan-pembahasan permasalahan hari ini, kemudian mencari solusi-solusinya yang kemudian nanti disebarluaskan ke tengah-tengah umat, membawa sebuah solusi. Baik, jazakillah khairan katsir Kak Nawa Aulia, dan dengan demikian sedherek seorang muslimah Jawa Tengah, kita berada di puncak acara Live Talk Show Seorang Muslimah Jawa Tengah episode ke-46 pada malam hari ini dengan tema Krisis Keluarga Muslim Ketika Sakinah Sekedar Slogan. Namun sebelum kita tutup, sudilah kiranya untuk kedua narasumber hebat kita pada malam hari ini, Ibu Sinta Rahmawati dan juga Ustazah Dwi Istanti, untuk memberikan closing statement-nya. Untuk kesempatan yang pertama, Tafadhol Maskura kepada Ibu Sinta Rahmawati MPH untuk memberikan closing statement-nya. Terima kasih Mbak Septi, sederek sekalian. Mari kita perkuat pemahaman agama kita, berazam sebagai muslimah yang berislam kafah. Bagi para jomblo, ketaatan kita sekarang adalah modal besar persiapan pernikahan, karena menikah adalah serangkaian taat pada Allah dalam rangka ibadah. Taat perlu diasah sehingga benar-benar menjadi karakter. Perhatikan pergaulan dengan lawan jenis, jauhi zina, kelak pilih pasangan yang sesuai dengan kriteria Islam, berakhlak mulia dan kokoh agamanya. Bagi yang sudah menikah, alhamdulillah. Menikah itu berat ya, Bu. Tapi pahala besar menanti kita, insya Allah. Kita kokohkan komitmen kita menikah karena Allah, belajar yang panjang, sabar yang panjang karena Allah. Ikatkan diri keluarga kita dengan syariah, berupaya untuk menjadi keluarga pejuang Islam kafah. Semoga sakinah, mawaddah, warohmah menjadi identitas keluarga kita di dunia, bersambung sampai surganya. Amin, amin ya robbal alamin. Amin, Allahumma amin. Jazakillah khairan katsir, Ibu Sinta Rahmawati. Untuk closing statement-nya, selanjutnya kepada Ustazah Dwi Istanti, Tafadhol Maskura.
Jazakillah khairan. Sederek Surah Muslimah Jawa Tengah yang dirahmati Allah, setelah runtuhnya institusi khilafah Islamiyah yang menerapkan Islam secara kafah lebih dari 100 tahun yang lalu, keluarga menjadi benteng terakhir untuk terus menghidupkan cahaya agama Islam. Keluarga Muslim adalah pabrik generasi pembangun peradaban mulia. Maka menjaga keluarga berarti menjaga bara peradaban. Di sanalah benih-benih iman disemai, karakter dibentuk dan visi hidup ditanamkan, dan khilafah Islamiyah adalah support system sejati untuk keluarga Muslim hari ini. Mari kita memperjuangkan kembali tegaknya syariat Islam secara kafah. Demikian Kak Septi. Ya, Masya Allah, jazakillah khairan katsir, Ustazah Dwi Istanti. Dan dengan demikian, sedherek Surah Muslimah Jawa Tengah, kami ucapkan jazakumullah khairan jaza kepada kedua narasumber kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Cinta Rahmawati dan Ustazah Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak Nawa Aulia, sebelum kita akhiri, Kak Nawa Aulia sudah menyiapkan catatan penanya. Tafadhol, Kak Nawa. Iya, jazakillah khair Mbak Septi atas kesempatannya. Sedherek Suara Muslimah Jawa Tengah, catatan pena sebagai jembatan pengingat diskusi kita pada malam hari ini bahwa pernikahan hari ini telah diterpa badai. Perceraian seolah jadi tombol solusi instan atas setiap masalah rumah tangga. Kedua, akar kerusakan bukan sekedar lemahnya cinta, tapi sistem sekuler kapitalisme yang menyingkirkan Allah dari kehidupan keluarga. Ketiga, normalisasi perselingkuhan dan perceraian membuat Samawa tinggal slogan tanpa makna dan juga arah. Keempat, sekulerisme merapuhkan Mirsakon Golizon, menjadikan pernikahan menjadi rapuh tanpa ikatan iman dan tanggung jawab ilahiyah. Kelima, kokohnya keluarga hanya lahir dalam naungan khilafah Islamiyah yang menegakkan aturan Allah sebagai penjaga cinta, penopang ketenangan, dan juga pelindung generasi. Keenam, karena itu ilmu menjadi bekal utama untuk menegakkan pernikahan yang kokoh, dan lebih dari itu, ilmu yang bahkan selevel dengan perubahan yang dibutuhkan agar keluarga tak sekedar bertahan dalam sistem yang rusak, tapi berjuang untuk menegakkan tatanan Islam dalam khilafah. Berikut Mbak Septi. Insya Allah siap, jazakillah khairan katsir Kak Nawa Aulia dan juga sedherek Surah Muslimah Jawa Tengah. Dengan demikian berakhir sudah live talk show Surah Muslimah Jawa Tengah, sarana edukasi Islam kafah Muslimah Jawa Tengah pada malam hari ini episode ke-46 dengan mengangkat tema krisis keluarga muslim ketika sakinah sekedar slogan. Saya Septi N dan rekan saya. Saya Nawa Aulia pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam memandu acara Talkshow Suara Muslimah Jawa Tengah pada malam hari ini. Sampai jumpa di Rubrik Suara Muslimah Jawa Tengah episode selanjutnya. Wujudkan Jawa Tengah berkah dengan syariat Wujudkan Jawa Tengah Islam berkah kafah. dengan syariat Islam kafah. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.